Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingin menyampaikan secara umum maqasid syariah. Maqasid syariah di sini adalah tujuan Allah mensyariatkan semua syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul anam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khairu ihsan. Ayyuhal ikhwan ittaqullaha wa ala la'anakum kullu bisa'i zaman. Jamaah sholat maghrib yang berbahagia dan saudara-saudara kami yang mengikuti pengajian ini di rumah melalui radio, mudah-mudahan ada manfaat kepada yang menyampaikan dan sekaligus kepada saudara kami yang mendengar melalui media radio. Mudah-mudahan pada setiap saat benar-benar sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa istighalul bil ilmi min afdalit ta'ah. Kita menggunakan ilmu, bahkan sibuk mencari ilmu adalah sebaik-baik taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain sampai dinyatakan bahwa belajar satu bab dari ilmu itu sama dengan 100 rakaat. Dalam hadis yang lain ditambah, bahkan kalau memang serius diamalkan sama dengan 1000 rakaat. Maka dengan demikian tidak pernah rugi kalau kita menyiapkan diri untuk beribadah kepada Allah melalui cara belajar. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita kemarin sudah menyampaikan tentang pasca Ramadan, yaitu setelah kita melatih diri, setelah kita bersabar dan setelah memperoleh berbagai maqasid syariah dari puasa itu, yang cenderung sudah kami sampaikan adalah untuk kebangkitan kita sendiri, kebangkitan kaum muslimin dan muslimat yang benar-benar menjaga puasa itu dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita ingin melanjutkan dalam kaitan kebangkitan kita setelah Ramadan, karena inti daripada Ramadan itu adalah Syawal, membangkitkan kebangkitan kita dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, pada hari ini kita ingin mencoba untuk mempelajari dari segi filosofi atau dengan istilah lain maqasid syariah. Maqasid syariah diantaranya berhubungan dengan puasa. Tentu saja karena puasa sudah lewat, tidak kita lanjutkan lagi, kecuali kita akan menerangkan tentang maqasid syariah. Karena jamaah yang berbahagia, kita sekarang dan banyak rekan-rekan dan kawan-kawan, bahkan termasuk guru-guru kita yang mengajar, telah membahas dalam berbagai topik. Kalau bidang fiqh, seluruh bidang hukum, baik ibadah, muamalah dan lain-lain. Demikian pula bahkan ada bidang sosial, bahkan turut di sana adalah berkenaan dengan
fiqh siyasah. Ya, fiqh siyasah yaitu hubungan fiqh yang mengatur tentang kegiatan politik. Maka pada malam hari ini kita ingin menyampaikan secara umum maqasid syariah. Maqasid syariah di sini adalah tujuan Allah mensyariatkan semua syariat. Artinya syariat yang sudah ada, yang sudah kita ketahui, yang sudah ditulis oleh para ulama, baik dalam hubungan akidah, dalam hubungan syariah, semuanya itu ada hikmahnya kalau istilah lama. Ya, kalau di Dayak lebih cenderung disebut hikmah. Hikmah yaitu rahasia daripada syariat. Maka pada malam hari ini rahasia syariat itu adalah dijabarkan dalam maqasid syariah, yaitu tujuan syariat. Islam itu diturunkan, disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, tujuannya adalah tidak lain supaya kita menikmati, merasakan faedah dalam setiap ibadah kita. Bagaimana hubungannya salat dengan hikmah syariah, dan bagaimana muamalah kita sehari-hari dengan hikmah syariah, itu semuanya akan lebih mantap, akan lebih berkesan daripada hanya mengetahui prinsip hukumnya saja. Misalnya kalau salat itu adalah tiang agama, sudah, tetapi makna daripada salat itu apa? Hakikat dari salat itu apa? Jadi inilah yang disebut dengan maqasidus syariah. Jamaah yang berbahagia, baiklah kita ini karena masalah ini adalah masalah usul fiqh, ini lebih cenderung kepada usul fiqh. Usul fiqh yaitu fikah dibahas, dikaji, dikembangkan melalui usul fiqh. Karena usul fiqh lah yang mengembangkan daripada setiap hukum itu dengan bermacam-macam kajian. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, tujuan daripada mempelajari ini adalah semata-mata untuk memantapkan siapa saja yang ingin belajar dalam maqasid syariah. Karena Allah sengaja telah menurunkan syariat secara sempurna, kafah, lengkap. Jadi bagaimana lengkap kalau kita hanya mempelajari sebahagian saja? Misalnya dalam hubungan dengan syariat ini adalah kita sudah sama-sama melakukan di kampung kita sendiri, baik dalam tempat pendidikan dan lain-lain, adalah terbatas, yaitu dengan fikih ibadahnya. Fikih ibadahnya justru yang berhubungan dengan Allah. Ya, ibadah dalam bentuk umum jarang dikembangkan. Yang kedua, masalah lain, masalah muamalah, masalah sosial. Sosial pun juga terbatas ruang lingkupnya. Masalah siasah, masalah politik. Bagaimana masalah politik ini? Apalagi ada pendapat untuk politik adalah jahat, maka kita tidak cenderung belajar tentang bidang politik ini. Bahkan tidak ada yang mengajarkan secara khusus bidang fikih siasah ini. Maka sebenarnya inilah pengembangan ke depan kita, semuanya akan kita bahas secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan. Maka tentu saja kami mohon maaf kepada semua saudara kami, karena ini masalah-masalah usul fiqh tentu tidak seperti pelajaran umum lainnya. Ini sedikit ada pengembangannya, perbandingannya dan sebagainya. Lebih-lebih menyangkut dengan fiqh ikhtilaf. Fiqh ikhtilaf yaitu fiqh yang menerangkan tentang perbedaan pendapat. Kalau di IAIN itu dibuka jurusan muqaranah. Muqaranah adalah perbandingan hukum, muqaranan.
Muqaran itu adalah dua tanduk. Jadi ada perbandingan, tidak hanya satu pihak, tapi pihak yang lain. Tidak hanya membahas satu mazhab, juga mazhab yang lain. Tujuannya bukan untuk bebas memilih apa saja, tetapi untuk ada perbandingan. Perbandingan ini tujuan dalam rangka memperkuatkan apa yang kita pelajari. Bahkan untuk diketahui jamaah yang berbahagia, usul fiqh itu sendiri sebenarnya sepakat para ulama yang mengarang usul fiqh itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lah yang menyusun, bahkan ada namanya kitab Ar-Risalah dan lain-lain. Maka karenanya para murid daripada Syafi'i ini sudah mengembangkan. Dengan demikian ke depan mudah-mudahan umat Islam ini akan lebih banyak ilmu baru. Mana baru di sini? Baru belajar, bukan baru datang. Sebab ini sudah ada. Bahkan kami pernah menerangkan, kalau kita datang ke Arab, perpustakaan Arab itu luar biasa. Jadi sehingga kita merasa heran. Bahkan saya bergaul dengan orang Arab, maka waktu pulang dikasih kitab-kitab, yang kitab itu sangat bermanfaat. Bahkan sebahagian karena bagus sekali, waktu dipinjam oleh kawan dah dikembalikan lagi. Nah, ini masalah ya yang untuk diketahui. Nah, lebih-lebih yang berhubungan dengan ekonomi, sekarang disebut dengan fiqh iqtisadiyah, fiqh berhubungan dengan kekuasaan, kerajaan dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia membahas masalah maqasidus syariah ini. Maqasidus syariah ini adalah ada dikategorikan kepada 4-3. Pertama, hifdzud daruriyat. Hifdzud daruriyat yaitu tujuan syariat untuk memelihara hal-hal yang sangat prinsip. Daruriyat itu apa arti daruriyat? La taqatada, yang tidak bisa dielak. Manusia itu harus berhadapan dengan itu. Maka harus berhadapan. Apa tujuannya dari yang berhadapan itu? Maka disinilah yang disebut dengan kulliyatul khams, yaitu 5 dari tujuan syariat secara umum. Jadi dengan demikian maqasidus syariah secara umum adalah terikat kepada memelihara sesuatu yang sangat pokok, yang sangat penting, yang dirasakan oleh umat Islam. Di antaranya apa? Yaitu hifdzuddin, memelihara agama. Memelihara agama itu kita mungkin tidak lebih jauh memahami tentang bagaimana memeliharakan agama, yaitu memelihara bidang akidah, memelihara bidang syariah, yang kaitannya supaya jalan hidup kita ini tidak menyimpang. Maka disebutlah dengan istilah sesat, fasik dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah berjalan pada jalan yang benar, yang baik, maka itu sudah menjaga satu di antara prinsipnya itu, yaitu al-daruriyat, sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, ilmu ini sangat penting. Di samping kita sudah ada wawasan dan juga akan merasa nikmat tersendiri. Bahkan kalau kita membaca kitab-kitab baru, bukan baru ilmu baru, jadi baru kita baca. Jadi betapa indahnya karangan-karangan ulama besar. Ruangan besar apakah dari Mesir, dari Arab Saudi, dari berbagai negara Islam sudah banyak menulis, tapi tidak pernah datang kepada kita. Kenapa tidak pernah datang? Tidak ada yang mencoba. Jadi dengan demikian ke depan barangkali akan berkembang. Lebih-lebih di daerah-daerah sendiri ini sudah ada pendidikan perguruan tinggi daerah
Tentu saja karena sudah ada perguruan tinggi, tentu kurikulumnya adalah berlaku secara umum. Tentu saja tidak terbatas kepada apa yang pernah dulunya berkembang di daerah, tapi sudah lebih luas lagi. Jadi dengan demikian, yang pertama secara umum, tujuan daripada syariat Islam ini adalah supaya agama seseorang itu terpelihara. Terpelihara dalam arti tidak pernah menyimpang. Dengan demikian kita tidak mudah terpengaruh dengan aliran-aliran sesat lainnya. Lebih-lebih kalau di Aceh sudah komit ya dengan nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hanya saja kalau dulu kita mendengar namanya saja, bahkan lebih mudah kita menganggap yang bukan kita itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi benar dan tidak benar Ahlussunnah wal Jamaah adalah menurut ilmu. Jadi ilmu kita itu bagaimana? Jadi ilmu itulah yang menentukan arahnya. Yang kedua, hifdzun nafsi, memelihara jiwa. Memelihara jiwa ini penting sekali. Memelihara jiwa ini supaya manusia ini aman, tidak ada gangguan. Bukan saja tidak gangguan terhadap jiwanya, tetapi juga tidak ada gangguan terhadap cita-citanya, tidak ada gangguan dari kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Mereka selalu aman, dihormati, kasih sayang dan sebagainya. Apalagi kita sudah tahu dalam rahasia syariat, maka hidup syariah diantaranya adalah memelihara satu jiwa, sama arti menghidupkan semua jiwa. Dengan demikian apa artinya? Kalau orang niatnya mengganggu satu jiwa, bahkan dengan sikap mengakhiri nyawanya, berarti itu sudah membangkitkan beribu-ribu orang selanjutnya yang menyimpang. Karena setiap aturan yang diatur oleh Allah itu banyak sekali hikmah. Kenapa kalau membunuh hukumnya dibunuh? Supaya tidak berkembang sesuatu yang salah. Kalau tidak, kalau hari ini kita membunuh seseorang, nanti orang itu membunuh kita dan sebagainya, macam-macam. Jadi inilah makna daripada hikmatul tasyri', kalau dalam istilah lain atau dengan di sini adalah maqasidus syar'iyyah. Juga menjaga keturunan, an-nasal, menjaga keturunan ini dan menyangkut dengan hal-hal yang berhubungan dengan keturunan, masalah nikah, masalah talak, rujung dan sebagainya. Bahkan dulu pernah orang membahas di majelis ulama tentang talak. Ini talak 3 sekaligus, ini jatuhnya berapa? Orang menceraikan istrinya ada yang 1000 karena marahnya. Apakah yang 1000 itu sekali lapan itu dia jatuh 3 atau istilahnya talak bain atau tidak? Ini sudah dibahas oleh majelis ulama dan kami juga turut serta ketika itu, meskipun hasilnya memang berbeda antara satu dengan yang lain termasuk saya. Tapi yang jelas terlepas ada perbedaan, kita sudah membahas secara bersama, secara musyawarah. Adapun hasilnya terlepas daripada kebutuhan kesimpulan keputusan umum yang berlaku pada waktu itu. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan, walaupun tidak ada sependapat dengan kita. Walaupun dulunya Pak Muslim, Ketua Majelis Ulama, cenderung memilih pendapat kita, tetapi karena ini Majelis Ulama ini banyak di daerah-daerah yang barangkali tidak mendengar ataupun tidak banyak membaca, lebih cenderung mempertahankan kalau 3 talak 3 sekaligus jatuh 3. Maka karenanya ini sudah dipraktekkan pada masa lalu. Ada yang jatuh 3, ada yang jatuh
satu dan sebagainya. Malam ini tidak dipersoalkan masalah itu, kecuali hanya sebagai contoh. Apa contoh? Banyak sekali manfaatnya kalau kita memahami syariat secara kafah, termasuk masalah ini. Jadi mungkin diantaranya kita sudah merasakan bagaimana kalau orang bercerai kemudian tidak boleh rujuk kembali karena talak 3 bain. Ini bagaimana akibat dan sebagainya. Yang kedua berkenaan dengan hifdzul aqli, menjaga akal. Ini memang sebahagian sudah pernah dibayangkan. Karena ini sudah khusus masalah ini, kita angkat kembali. Jadi mengenai memelihara akal ini apanya? Akal ini bukan memelihara tidak diganggu. Memelihara akal supaya akal kita utuh, baik, selamat. Tidak ada yang mengganggu akal dengan minuman-minuman khamar. Maka diharamkan khamar dalam arti supaya akal kita selalu sehat. Karena banyak orang yang akalnya tidak sehat akan mengakibatkan risiko lainnya. Seperti sekarang berkembang di mana-mana. Di YouTube kita membaca betapa banyak orang, bukan saja sesama anggota masyarakat, dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan istrinya terjadi bermacam-macam. Lebih-lebih dengan berkembangnya narkoba dan lain-lain. Dengan hikmah syariah ini semuanya Allah mengatur. Mengatur, bahkan dalam diskusi kemarin ada satu seminar yang diterangkan tentang masalah yang menghilangkan akal, khamar. Itu suatu yang memabukkan. Pada zaman Carter di Amerika mengharamkan khamar, bukan berarti mengharamkan ikut mazhab, ikut Islam, tetapi karena mereka menganggap bahwa melalui khamar itu, melalui minuman yang memabukkan itu banyak sekali kerugian negara. Karena dari akibat ini banyak penyimpangan-penyimpangan di lapangan dan sebagainya. Dan yang lebih penting juga yang tidak kalah dalam perkembangan masyarakat berkenaan dengan hifdzul mal. Hifdzul mal yaitu memelihara harta. Memelihara harta ini adalah salah satu prinsip utama di dalam maqasidus syariah. Kenapa amal ini memelihara harta itu penting? Yang sekarang lebih cenderung diistilahkan dengan ekonomi. Yaitu memelihara harta di sini adalah peduli tentang ekonomi. Bagaimana ekonomi umat Islam? Sejak dari awal sudah diajarkan kita harus mandiri. Mandiri artinya suka berusaha, tidak suka tergantung pada orang lain. Kalau di Aceh sebenarnya negara daerah-daerah yang makmur ini kita memulai merintis bagaimana menghidupkan rakyat melalui ekonomi ini dengan potensi alam yang luar biasa. Dan saya rasa tidaklah jauh, 5 tahun saja sudah terasa Malaysia akan bangkit semuanya. Bahkan ada seorang kawan saya dari Tionghoa, dia pergi ke Aceh menerangkan Aceh ini sangat kaya. Pohon-pohon, rumput-rumput, rumput istilahnya itu sesuatu yang kecil-kecil. Itu semuanya umumnya mengandung nilai obat. Maka bila dikembangkan, jadi obat-obat sekarang yang berkembang adalah obat dari luar, sebenarnya potensi. Potensi ini saya menarik juga ada daripada rekan saya yang menerangkan dia tidak lagi minum obat tetapi minum herbal. Herbal seperti buah ya. Intinya ada sesuatu yang nilainya cukup bagus untuk melahirkan kesehatan. Dan ini semuanya akan berkembang kalau sudah dimulai. Jadi dengan demikian ke depan adalah
ada upaya-upaya bagaimana dalam rangka mengembangkan ekonomi umat dengan menggali potensi-potensi yang ada. Seperti di Thailand sekarang ini bermacam-macam kemajuan. Bahkan saya waktu dulu pernah belajar di Bogor, dikirim oleh guru saya di Lamno untuk belajar pertanian, dan waktu pulang dikasih traktor walaupun kecil. Jadi apa yang menarik di sana? Di sana saya melihat petani-petani sangat makmur. Bahkan yang anehnya, satu pohon ubi tidak bisa diangkat sendirian. Jadi kenapa tidak angkat? Karena berat sekali. Karena apa? Kenapa berat? Karena sudah dikelola mulai dengan menggunakan teknologi baru, apakah pupuk dan sebagainya. Intinya jamaah yang berbahagia, indahnya Islam ini adalah selalu sudah diatur apa yang merupakan inti daripada tujuan syariat, apa yang tidak boleh, yang sehingga dilarang. Maka disebutlah di dalam kitab, yaitu Maqasidus Syar'iyyah. Pedoman tentang ini ada satu kitab, Maqasidus Syar'iyyah. Di sini diterangkan tujuan daripada syariat Islam pada hakikatnya raf'ud darar wal haraj, yaitu mengangkat, menjauhkan, menghindari kesulitan, menghari kesusahan kepada umat. Jadi tujuan syariat Islam ini untuk umat Islam itu tidak akan menerima kesulitan-kesulitan, kemudaratan. Dan yang kedua, wa iqamatul qisti, yaitu menegakkan keadilan. Karena banyak juga orang mudarat karena tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan ini disebabkan macam-macam. Karena kita tidak perlu membahas politik, tetapi intinya Islam itu adalah sangat menjaga hal-hal yang bisa membahayakan, menyusahkan, dan lahirnya tidak keadilan yang menyebabkan sebahagian menderita dan sebagainya. Wa ikhrajul mukallaf min da'iyatil hawa, dan menjauhkan masyarakat daripada memenuhi kebagilan hawa, nafsu. Jadi inti daripada seluruh masalah ini adalah hubungan dengan nafsu. Kalau nafsu tidak ditertibkan, kalau tidak dijaga, kalau tidak diberi sanksi bagi yang melanggar, itu akan terus berkembang masalah-masalah yang macam-macam. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, tujuan daripada syariat ini inilah yang disebut tadi dengan maqasidul am, yaitu prinsip-prinsip umum tentang mahkamah syariah, yaitu hifdzud daruriyat al-khamsah, yaitu menjaga, memelihara 5 kesulitan-kesulitan yang bisa menimpa dari masyarakat. Kemudian yang kedua, karena ini ada 3, yang kedua maqasidul hajah. Maqasidul hajah artinya menjaga syariat Islam ini tujuannya adalah untuk memenuhi hajat manusia. Wal muta'alliqatu fi mahallil khas, yaitu dan yang berhubungan dengan hal-hal yang kepentingan pribadi, seperti masalah pusaka dan sebagainya. Jadi ini banyak sekali orang, kalau kami ini sudah bekerja di pengadilan 40 tahun, 45 tahun saya di pengadilan. Tentu betapa banyaknya masalah-masalah yang berhubungan dengan pusaka. Ada yang pusaka tidak dibagi sama, bukan tidak diberi sama, tidak diberikan sebahagian karena ada kekerasan dari sebahagian ahli waris, ya, sehingga ahli waris tertentu tidak mendapat bahagian. Ada juga ketika dibagi sudah pas, akhirnya karena yang satu berharga,
yang lainnya kurang, yang lainnya kurang, maka timbulnya perselisihan. Dan ini kita rasakan bagaimana akibat daripada tidak terpeliharanya kebutuhan umat ini. Sebenarnya dalam agama sudah diatur hak masing-masing, apa yang harus diterima dan apa yang tidak boleh dilanggar dan sebagainya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, karena waktu saja, jadi ini sebenarnya banyak yang disampaikan, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang keindahan syariat Islam ini kalau ingin diamalkan dengan sungguh-sungguh, dan apa yang belum dilakukan dan apa yang sudah. Karena di Aceh ini bukanlah hal baru, banyak hal-hal yang sudah dirintis untuk maju. Bahkan ada daerah yang di daerah lain belum ada, di sini sudah ada. Seperti Majelis Ulama, ini sudah ada di Aceh. Yang kedua, masalah Baitul Mal, ini sudah ada di Aceh, dan bermacam-macam. Keistimewaan Aceh ini terus dijaga, dipelihara. Bahkan ada daerah khusus, gedung-gedungnya khusus didirikan untuk pelaksanaan syariat Islam, yaitu yang berhubungan dengan apa yang perlu dikembangkan, diantisipasi, bahkan termasuk masalah pendidikan sendiri. Ini sudah diatur sedemikian rupa. Berhubung waktunya sudah habis, insya Allah ke depan kita lanjutkan. Intinya pada hari ini kita ingin memulai melihat kembali kehebatan Islam ini, keagungan daripada syariatnya, dan kekuatan. Karena pada hakikatnya semuanya akan melahirkan kekuatan. Semakin semua aspek kita sudah berjalan, maka akan bangkit, akan memiliki kekuatan tersendiri, yang sehingga kita adalah benar-benar sebagai manusia paripurna. Walaupun ada sekarang juga istilahnya Islam paripurna, entah bagaimana kita tidak tahu. Tapi yang penting menurut syariat ini, inilah yang perlu dijaga beberapa prinsipnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى